Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membagikan pembelajaran penyakit menular dan tidak menular. Kebutuhan manusia terhadap kesehatan diri sangat penting. Untuk itu kita harus menghindari berbagai penyakit. Penyakit itu ada yang menular dan ada yang tidak menular. Apa saja jenis-jenis penyakit menular dan tidak menular tersebut, dan bagaimana cara mencegahnya? Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau belum terkena penyakit menular tersebut, atau bisa juga penularan dari hewan ke manusia. Penyebab dari menularnya penyakit ini antara lain karena bakteri, virus, dan jamur. Sedangkan penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat berpindah dari seseorang ke orang lain. Penyebab penyakit ini antara lain karena kurang gizi, alergi, keturunan seperti hemofilia, epilepsi, dan kelainan hormon, dan tumor baik tumor jinak maupun tumor ganas. Cara menangani penyakit menular maupun tidak menular ini antara lain melalui upaya yang pertama preventif atau pencegahan, yang kedua kuratif atau pengobatan, dan yang ketiga pemulihan atau rehabilitasi. Macam-macam penyakit menular. Penyakit menular memang cukup banyak. Beberapa di antaranya sangat berbahaya dan harus diwaspadai. Penularannya dapat melalui udara, kontak tubuh, alat-alat pribadi, dan perlengkapan rumah tangga. Untuk itu, gaya hidup dan pola makan makanan sehat itu penting untuk kebutuhan nutrisi dan daya tahan tubuh. Berikut ini beberapa daftar penyakit menular yang dapat dirangkum. Yang pertama, flu dan flu burung. Kamu sering mendengar orang menderita penyakit flu. Orang yang terjangkit flu burung dapat berakibat kematian. Lalu apa itu flu dan apa pula flu burung itu? Berikut penjelasannya. Penyakit flu sering disebut influenza atau selesma. Penyebabnya yaitu oleh virus influenza. Flu paling sering diderita oleh setiap orang. Virus ini dapat bermutasi setiap saat. Akibatnya sering imunitas tubuh sulit mendeteksi virus yang satu ini. Daya tahan tubuh yang kurang cenderung lebih mudah terkena flu. Bahkan, seorang dapat beberapa kali terkena flu dan dalam waktu yang berdekatan. Penyakit flu burung disebabkan oleh virus H5N1 dengan masa inkubasi 3-7 hari. Virus ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat jika penderita tidak segera ditangani. Virus ini berasal dari unggas tetapi dapat menyerang manusia. Bagian yang diserang adalah sistem pernapasan. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi saluran pernapasan. Penyebabnya yaitu bakteri basil yang sangat kuat. Pengobatan untuk penyakit ini butuh waktu lama. Bakteri ini 90% menginfeksi organ paru-paru tubuh manusia. Gejalanya ditandai dengan batuk terus-menerus. Yang ketiga, muntaber. Muntah-muntah disertai buang air besar. Muntaber adalah penyakit peradangan usus. Penyakit ini disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit lain seperti jamur, protozoa, dan cacing. Muntaber dapat disebabkan juga oleh keracunan makanan atau minuman yang tercemar bakteri atau zat kimia, serta sanitasi air yang tidak bersih. Bakteri penyebab muntaber biasanya bakteri Escherichia coli. Yang keempat, cacar air. Cacar air disebabkan oleh virus varicella zoster. Gejala awal biasanya ditandai dengan naiknya suhu tubuh, kemudian timbul bintik kemerahan di kulit, menggelembung maupun tidak, melepuh dan terasa gatal. Masa inkubasi virus penyebab cacar air ini sekitar 2-3 minggu. Yang kelima, tifus, kolera, disentri. Penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi TCD. Imunisasi TCD merupakan singkatan dari ketiga nama penyakit itu. Tifus. Tifus adalah penyakit infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella.
Gejalanya berupa demam di malam hari bertahap hingga penderita menggigil, kemudian mereda naik lagi di malam berikutnya. Gejala lainnya, sakit kepala pusing, sakit perut, badan lemah, denyut jantung menurun, dan hilang nafsu makan. Kolera adalah penyakit infeksi saluran usus yang akut. Penyebabnya bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini masuk ke saluran cernaan melalui makanan dan minuman yang dicemarinya. Pada saluran usus, bakteri ini mengeluarkan racun sehingga tubuh diare disertai muntah-muntah. Selanjutnya, tubuh dehidrasi dalam waktu sangat cepat. Disentri. Penyakit disentri ada yang disebabkan oleh basil, ada pula oleh amoeba. Baik disentri basiler maupun disentri amoeba memiliki gejala yang pada umumnya sama. Gejala awal biasanya sakit perut dan sering BAB atau buang air besar, demam tinggi, mual muntah, serta diare hebat hingga keluar lendir dan darah saat BAB atau buang air besar. Dampaknya terjadi infeksi usus besar. Macam-macam penyakit tidak menular. Yang pertama, diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit dengan kadar gula dalam darah yang meningkat. Penyebabnya adalah gangguan pada fungsi insulin. Pada tubuh penderita diabetes mellitus tidak bisa produksi atau merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Setiap penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi makanan berkarbohidrat melebihi takaran. Hal ini karena sistem kinerja dari hormon insulin yang seharusnya membantu mengubah zat karbohidrat menjadi energi tidak berfungsi. Yang kedua, rematik. Rematik salah satu penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat. Penderitanya bisa siapa saja, baik pria maupun wanita, dewasa ataupun anak-anak. Penyebab penyakit rematik diduga karena dipicu oleh kombinasi berbagai faktor termasuk kerentanan genetik, infeksi virus, atau perubahan hormonal. Penyakit ini menyerang sendi, otot, tulang, dan struktur di sekitarnya. Tanda-tanda umumnya antara lain gejala peradangan sendi berupa kemerahan, bengkak, terasa panas, dan sendi sulit digerakkan. Yang ketiga, sariawan. Sariawan atau stomatitis aftosa adalah kelainan pada selaput lendir mulut berupa luka dan bercak putih kekuningan. Sariawan muncul disertai rasa sakit dan di bagian luka permukaannya agak cekung. Sariawan sering ditemukan pada wanita daripada pria. Faktor-faktor penyebabnya antara lain: 1. Luka trigit atau kelainan pencernaan. 2. Konsumsi makanan atau minuman panas. 3. Alergi sitrus atau alergi makanan yang mengandung asam. 4. Kekurangan vitamin C dan zat besi. 5. Kebersihan mulut tidak terjaga. 6. Faktor psikologi atau kondisi tubuh tidak fit atau penggunaan gigi palsu baru dan sebagainya. Sariawan di tempat yang sama selama 2 minggu hingga 1 bulan dapat diindikasikan adanya kanker rongga mulut. Penyakit kekurangan vitamin C sendiri adalah scurvy atau kegagalan proses sintesis kolagen yang ditandai dengan gusi mudah berdarah, pendarahan kulit, pura-pura, dan sebagainya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, kadang-kadang disebut juga hipertensi arteri. Hipertensi adalah kondisi medis kronis dengan tekanan darah di arteri yang meningkat. Akibatnya jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Klasifikasi penyakit hipertensi. Hipertensi primer atau esensial, tekanan darah tinggi bukan karena penyebab medis yang jelas. Hipertensi sekunder, kondisi lain yang mempengaruhi sistem kerja ginjal, arteri, jantung, atau endokrin. Ada 2 pengukuran untuk tekanan darah, yaitu sistolik dan diastolik. Jika otot jantung berkontraksi disebut sistol, tapi jika berelaksasi di antara denyut disebut diastol. Hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya stroke, serangan jantung, gagal jantung, aneurisma arteri, misalnya aneurisma aorta, penyakit arteri perifer, dan penyebab penyakit
ginjal kronik. Pola makan dan gaya hidup yang benar dapat mengendalikan tekanan darah dan kurangi risiko komplikasi gangguan kesehatan. Sebagian orang memerlukan obat bila kedua hal di atas terbukti tidak efektif atau tidak cukup. Kelima, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang bersifat khas, berupa massa tulang dan kualitas jaringan tulang yang rendah disertai mikroarsitekturnya yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang.